datang kembali di podcast STT Saint Paul Bandung. Hari ini kita bertemu dan kedatangan lagi tamu spesial yang sudah tidak asing lagi. Boleh Pak perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, shalom semua. Saya Domingus Pote, salah satu dosen di STT Saint Paul Bandung. Sangat bersyukur kalau hari ini berkesempatan untuk boleh sharing dengan Anda sekalian melalui channel YouTube ini. Oke, Bapak biasa dipanggilnya apa nih Pak? Iya, biasa dipanggil Pak Domi. Oh, Tetapi Pak Domi. ya, dipanggil Pak Domi kalau teman-teman dekat ya. Kalau sekarang ini selain mengajar, Bapak biasa kesibukannya ngapain aja Pak? Oh iya, saya ada kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial untuk melayani anak-anak pinggir jalan. Oh gitu. Ya, Iya. dan juga melakukan pembinaan kepada ada beberapa komunitas ojol di Kota Bandung. Wah, Saya keren. senang bergaul dengan mereka. Nah, di situ saya belajar tentang budaya Sunda dan juga saya bisa belajar bahasa Sunda lah. Saya kan bukan orang Sunda nih. Oh, bukan orang Begitu, Sunda. ya. Bapak aslinya dari Saya mana? dari Sumba. Dari Sumba. Sunda beda-beda ya, B dan D ya. Iya. Oke, jadi selain mengajar, Bapak juga aktif di kegiatan sosial ya Iya. Pak ya. Wah, keren sekali. Baik, teman-teman yang menonton, kita hari ini akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Ya, yaitu tentang mengekspresikan iman dalam pergumulan. Oke, mungkin untuk membuka di sini kita ngobrol biasa aja kali ya Pak ya. Untuk membuka diskusi kita ini, saya mau nanya satu pertanyaan, yaitu menurut Bapak apa itu pergumulan Pak? Iya, pergumulan sering disebut sebagai struggle ya. Jadi pergumulan itu kan sebenarnya bagi kita orang Kristen ini berkaitan dengan interaksi kita dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi sebuah beban hidup, lalu biasa mempertanyakan tentang eksistensi Tuhan, mempertanyakan mungkin bagaimana peran Tuhan dalam hidup saya, seperti itu ya. Atau bisa juga orang lain menganggap pergumulan itu sebagai sesuatu bisa bentuk penderitaan. Ya, bisa masalah yang dihadapi. Ya, Seperti itu. Dia sebut sebagai pergumulan ya. pergumulan. Jadi memang luas ya Pak ya. Luas, kalau ya. pergumulan itu. Tapi kalau kita nih kan mengalami suatu pergumulan nih Pak, kadang ada respon yang kita keluarkan ya. Ya. Menurut Bapak pada umumnya orang saat mengalami pergumulan itu apa yang mereka lakukan? Oke, bicara tentang respon dalam pergumulan. Mungkin kita perlu mengkategorikan dulu ya. Ya, saya kategorikan tentang cara orang Kristen merespon dengan cara orang umum merespon seperti itu ya. Nah, kita mulai dari cara orang umum atau orang awam atau mungkin non-Kristen merespon. Ya, ini bukan lagi hal yang tersembunyi ya, bahwa ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang umum ketika tidak mampu menghadapi sebuah pergumulan itu, mencari jalan pintas ya, tadi itu, dengan berusaha mencari solusi lain di luar Tuhan, sehingga pada akhirnya bukan mendapat jalan keluar, Malah tetapi solusi yang menjadi masalah seperti itu. Iya. Nah, kalau dalam kategori orang Kristen sebenarnya jelas bahwa Kristus adalah sentral, pusat kita mengadu begitulah. Jadi kalau kita menghadapi pergumulannya, kepada Kristus lah tempat kita mengadu. Karena kemanusiaan Kristus, penderitaannya adalah keteladanan yang harus diyakini, diimani oleh orang Kristen, sehingga ketika mengalami pergumulan itu, respon kita langsung sebenarnya spontan sebenarnya ingat dia. Karena saya pikir apapun yang dialami oleh manusia saat ini itu persis sama dialami oleh Kristus. Nah, ini menarik karena kita kan baru di momen Paskah ini, memperingati bagaimana Tuhan itu menderita, dan mungkin ini menjadi perlindungan kita bahwa setiap fase yang Tuhan Yesus alami ketika diawali dari Getsemani, Via Dolorosa sampai ke salib itu adalah penderitaan manusiawi. Dan luar biasanya adalah dia mampu melewati itu. Saya kemarin sharing dengan anak saya, kami renungkan tentang kebangkitan Tuhan ya. Tanya kepada yang laki-laki kan dia sama, seandainya kalau Tuhan tidak bangkit, apa terjadi? Dia jawab, kita mungkin tidak ada sebagai orang Kristen kalau Tuhan tidak bangkit.
Nah, anak kecil kan namanya Gracia, masih SD. Menurut adik gimana kalau Tuhan gak bangkit? Jawab dia Allah, Tuhan bohong dong. Katanya kalau dia gak bangkit berarti dia tuh bohong katanya. Bahwa dia Tuhan seperti itu. Oke. Iya, Jadi memang respon yang pada umumnya itu kadang nggak selalu tepat ya Pak ya. betul. Kadang mereka ngambil jalan pintas kayak yang tadi Bapak bilang. Iya. Tapi kalau sebagai orang Kristen mungkin kadang respon yang kita ambil itu adalah menghadap sama Tuhan Betul. ya. Dan tapi menurut Bapak sendiri ada nggak di dalam firman Tuhan itu yang tertulis sebenarnya kita tuh harus bagaimana sih saat kita itu merespon terhadap pergumulan yang kita alami? Iya. Salah satu keunikan di iman Kristen ya, ada keunikannya bahwa Alkitab ini kan sudah cukup, dalam arti setiap kebutuhan kita itu ada dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Iya, sehingga kalau kita menghadapi sebuah pergumulan jangan pada mencari tempat lain, datang kepada Alkitab. Nah, untuk memahami ini maka kita sepakat dulu bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kalau kita meyakini Alkitab adalah firman Allah, berarti kita percaya bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab itu ada di dalam utusan Allah. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan pun saya percaya bahwa Tuhan orang sare, kata orangnya Tuhan tidak tidur. Berarti itu. Nah, satu hal yang perlu kita ingat bahwa menjadi orang Kristen kita sudah menerima yang namanya takdir teologis. Apa itu Pak? Iya, saya memiliki istilah takdir teologis karena satu bagi firman Tuhan dalam Filipi 1:29 ya. Di situ saya baca ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, kan ada dua penekanan. Yang pertama anugerah percaya, yang kedua anugerah menderita. Nah, dengan demikian maka orang Kristen pasti mengalami penderitaan. Nah, ketika mengalami penderitaan ini kan artinya Tuhan ikut berperan di dalamnya itu. Dalam Roma dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam setiap pergumulan kita. Iya, jadi ketika mengalami pergumulan kita mengingat bahwa Tuhan tidak diam atau Tuhan tidak membiarkan. Satu ayat lagi dalam Mazmur 23 ayat 4 ya. Itu Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Nah, penyertaan Tuhan dalam Mazmur itu diteguhkan oleh Kristus di Matius 8 ya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman ini. Jadi sebenarnya ketika kita meresponi pergumulan itu sebenarnya sudah punya jaminannya, sudah kuncinya. Dan jamin itu adalah Tuhan mengatakan I will be with you. Dan itu tidak gampang memang diyakini. Sebab terkadang itu realitas yang kita hadapi dengan ekspektasi kita selalu tidak sinkron. Betul. Ya, saya sendiri mengalami. Karena ada bertanya ketika dulu diizinkan Tuhan mengalami sebuah pergumulan, kadang-kadang memasang ekspektasi kepada Tuhan bahwa kira-kira Tuhan mampu nggak ya menolong saya. Dan ini saya pikir ini dialami oleh semua orang. Tapi justru ketika saya kembali kepada Alkitab, itu diingatkan bahwa Tuhan itu sudah tuntas menyelesaikan semua bagi kita. Sehingga saya pikir ketika kita mengalami pergumulan itu kita tidak perlu takut. Karena Tuhan beserta dengan kita ya Pak ya. Boleh khawatir, tapi jangan boleh takut. Iya. Berarti itu. Karena kalau kita takut berarti kita melakukan Tuhan. Tapi kalau kita khawatir berarti itu ada respon mental kita bahwa sesuatu yang mengancam nih, kita khawatir. Tetapi kan pas saat itu kita harus melihat bahwa saya punya pengharapan dalam Kristus. Berarti ini berarti ada peran iman ya Pak ya? Peran iman dalam hal ini. Betul. Jadi iman itu memiliki peran penting justru pada saat kita mengalami pergumulan. Dan iman itu bahkan diketahui bentuk iman ketika mengalami ujian kan begitu. Iya. Tidak akan menambah iman kalau tidak diuji dulu. Ya kan? Iman itu kan berkaitan dengan ujian dan pencobaan. Iya. Nah, ketika seorang bisa melewati ujian pencobaan itu, maka diberkatakan dia beriman. Seperti itu ya. Jadi iman itu bukan sesuatu yang hanya abstrak, tetapi sesuatu yang dialami. Harus dialami ya. Itu ya. Tapi untuk orang-orang di luar sana Pak yang istilahnya sangat kuat logikanya. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya Pak ya. Yeah. Kadang orang itu mereka tuh kalau tentang masalah pergumulan nih Pak,
Iya. disuruh berdoa sama Tuhan, jawabannya itu menurut mereka itu kurang cukup. Kayak mereka tuh memerlukan sesuatu yang lebih daripada itu, Pak. Daripada sekedar sudah serahkan saja sama Tuhan. Tuhan itu kan beserta dengan kita juga gitu ya. Iya, Nah, iya. kira-kira menurut Bapak apa nih yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang seperti itu? Oke. Saya pikir beriman dan berlogika sebenarnya tidak kontras. Iya. Menarik. Nah, Iya. gimana tuh, Pak? Saya pikir nggak kontras itu. Justru ketika kita mengalami supergula kan kita mulai melakukan analisa nih. Ah, Pas kita analisa bahwa kita tidak mampu, saat itu kita datang kepada Tuhan. Kan ada hitung-hitungan dalam kehidupan kita ya. Kalau begini saya bisa begini. Kalau A saya bisa B seperti itu. Tapi ada saat di mana titik itu kita nggak mampu, membutuhkan namanya supernatural power. oke. Ya kan, kekuatan supernatural. Iya. Nah itu ada dalam Tuhan, nggak ada tempat lain seperti itu. Jadi sebagai orang Kristen kita harus menaklukkan kognisi kita, rasio kita di bawah firman Tuhan. Seperti itu. Berarti ada titik tertentu di mana manusia itu tidak bisa merasionalkan lagi suatu kejadian ya, Pak ya. Betul, betul. Sampai betul. akhirnya ya kita itu harus memakai apa tuh supernatural Iya, power itu ya kekuatan supernatural Tuhan. Dan itu kan karena memang dia di sana dan dia tahu semua yang kita alami ini. Sebenarnya karena keterbatasan kita sebagai manusia inilah yang membuat kita melakukan pertimbangan logika. Seperti itu. Sehingga kadang-kadang Tuhan menjadi nomor 2 daripada apa kita lakukan seperti itu ya. Pokoknya doa itu kalau nanti butuh banget baru berdoa lah. Kalau masih kuat ya nggak berdoa. Iya. Kan gitu ya. Nah itu Umumnya gitu ya, saya kira itu keliru. Padahal ketika ambil nafas ini itu anugerah Tuhan. Kalau saya tiap pagi yang pertama saya syukur adalah Tuhan terima kasih saya bernafas. Karena ketika saya buka YouTube atau buka di sosmed pada jam itu ada banyak orang yang meninggal. Betul lah? Betul. Iya. Maka mungkin pertama bagi saya mujizat adalah bangun pagi itu adalah masih bernafas. Itu mujizat. Dan ketika di pergumulan kita mengingat bahwa dalam pergumulan pun kita masih bernafas. Ketika bernafas berarti masih ada kehidupan. Siapa kehidupan itu? Tuhan sendiri. Artinya Tuhan masih ada dalam kehidupan ini. Seperti itu. Berarti kalau misalnya bisa disimpulkan nih, Pak, dengan satu kalimat. Jadi di saat kita mengalami pergumulan, bagaimana respon yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang Kristen? Oke. Beriman dalam pergumulan seperti itu, atau ekspresi iman dalam pergumulan. Saya pikir setiap perjalanan hidup ini ada tantangannya, dan di balik tantangan itu Tuhan menyediakan jalan keluar. Jadi masalah pergumulan ada di bawah tanggung jawab Tuhan. Tergantung kita mau berserah kepada Tuhan. Itulah iman. Jadi iman kita diekspresikan melalui rasa syukur kita, Yeah. keyakinan kita bahwa saya tidak mungkin melewati ini tanpa campur tangan Tuhan. Nah, seperti tadi saya bahas ayat tadi ya, dari Mazmur 23 ayat 4 itu. Bahwa Tuhan menyertai kita itu bukan sebuah ispan jempol, tapi benar-benar menyertai dalam bentuk yang nyata. Saya kira kita harus ini karena ada Tuhan. Dan ini bentuk nyata Bentuk ya, Pak? nyata, Tuhan ada, betul. Dan kita bisa dikasih keberanian untuk bisa ngomong tentang firman Tuhan itu kan karena dia ada. Betul. Orang yang tidak mengalami Tuhan tidak akan berani membicarakan firman. Seperti itu. Saya kira itu salah satu bentuk dari ekspresi iman kita dalam pergumulan. Oke. Seperti itu. Jadi ya namanya hidup pasti ada ya, Pak ya, namanya pergumulan, masalah, tapi kita juga satu sisi harus memiliki iman bahwa setiap pergumulan yang kita alami juga itu di bawah tanggung jawabnya Tuhan, di bawah kuasanya Tuhan. Betul. Gitu ya, Pak. Betul. Jadi kita boleh ada mungkin sedikit rasa terkadang merasa sedikit gentar gitu, tapi kita jangan sampai terbawa mungkin ya, Pak ya, dengan hal itu. Mungkin kalimat penutupnya adalah berimanlah dalam kekhawatiran. Oke, berimanlah dalam kekhawatiran. Nah, itu udah sangat jelas ya, Pak ya. Ya.
Oke teman-teman, mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait bagaimana kita mengekspresikan iman kita dalam pergumulan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar di bawah dan mungkin nanti kita akan bantu untuk menjawabnya. Tapi sebelumnya kita mau bilang terima kasih banyak Oke. kepada Pak Domi yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing di sini sama kita dan Baik. juga teman-teman kita yang menonton di lewat YouTube. Oke. Oke, mungkin ada kata-kata lagi Pak sebelum kita menutup podcast pada hari ini? Oke. Stay tune on faith in struggle. Oke, stay tuned in faith in struggle. Oke, Ya. terima kasih Pak Domi. Sama-sama. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan untuk teman-teman yang merasa bahwa video ini berguna bisa di-share ya Pak ya ke Oke, boleh ke teman-temannya. teman-teman. Di-share ke grup WhatsApp atau ke grup lain untuk bisa membagikan berkat juga bagi teman-teman yang menonton. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati.